Mendengar kabar bahwa mantan bos wanitaku harus hidup menggelandang, aku membawanya pulang ke rumah. Setelah makan malam, ucapannya membuatku tertegun. Pernahkah Anda membayangkan seorang direktur wanita yang dulu sangat berwibawa dan ditakuti banyak orang, kini meringkuk kedinginan di kolong jembatan di tengah malam yang diguyur hujan badai, membawanya pulang untuk membalas budi di masa lalu? Aku sungguh terkejut setengah mati ketika ia mengangkat mangkuk nasinya yang masih panas lalu tiba-tiba bertanya, bagaimana kalau kita menikah saja? Namun, hal yang paling mengejutkan bukanlah lamaran yang terasa canggung itu, melainkan rahasia tentang harta senilai 50 miliar rupiah yang ditutup-tutupi selama bertahun-tahun. Malam itu di pertengahan bulan November, langit Jakarta menumpahkan hujan deras, disertai angin kencang khas musim hujan. Angin berhembus menembus celah-celah jendela kaca apartemen kecil tempatku tinggal. Aku menyeduh secangkir wedang, jahe panas untuk diriku sendiri, duduk meringkuk di atas sofa tua. Sebuah kebiasaan rutin setelah seharian bekerja penuh tekanan di kantor. Suasana terasa hening, hanya terdengar suara rintik hujan yang memukul-mukul kaca. Aku memegang ponsel dan menelusuri media sosial tanpa tujuan, sekadar melihat kabar teman-teman. Tiba-tiba, jariku terhenti pada sebuah unggahan dari Reza. Ia adalah mantan rekan kerja yang pernah satu kantor denganku beberapa tahun lalu. Unggahan itu memuat sebuah foto yang diambil terburu-buru di bawah cahaya lampu jalan yang temaram karena guyuran hujan. Di dalam foto itu, tampak seorang wanita kurus, kering dan basah kuyup, mengenakan jas hujan plastik tipis berwarna biru yang sudah robek compang-camping. Wanita itu duduk meringkuk memeluk erat sebuah ransel lusuh di dadanya, menyandarkan punggungnya pada pilar beton yang dingin di bawah kolong jembatan, layang semanggi. Status yang ditulis Reza bernada mengejek. Ia menulis bahwa ia tidak percaya mantan direktur penjualan yang dulu sangat ditakuti, kini hidup tragis menjadi gembel tunawisma seperti ini. Benar-benar karma tidak pernah salah sasaran. Jantungku berdegup kencang. Aku memperbesar foto itu, menatap lekat-lekat wajah, pucat dan tiada harapan yang mengintip di balik rambut yang lepek karena air hujan. Dadaku terasa sesak. Itu adalah Ibu Kirana, mantan bos yang dulu membimbingku di masa-masa awal aku merintis karier di dunia bisnis. Dulu, Ibu Kirana terkenal sebagai wanita besi di dunia bisnis. Cantik, tajam, tegas, dan selalu memancarkan aura seorang pemenang. Namun, citra gemilang itu bukanlah hal yang membuatku mengingatnya seumur hidup. Masa lalu 3 tahun silam tiba-tiba tergambar jelas di benakku. Tahun itu, ayahku yang tinggal di desa di Jawa Tengah tiba-tiba terkena stroke dan harus segera dilarikan ke rumah sakit RSCM di Jakarta. Kondisinya sangat kritis. Dokter meminta agar kami segera membayar deposit biaya perawatan dan operasi dalam jumlah besar, jika tidak, nyawanya akan terancam. Keluargaku di desa hanyalah petani biasa, tabungan kami tak seberapa, kerabat pun sama-sama kesulitan. Tak ada yang bisa membantu dengan uang sebesar itu dalam semalam. Aku hanyalah karyawan rendahan yang baru mulai bekerja, gaji bulananku hanya cukup untuk bayar sewa kos dan makan seadanya. Di tanganku tak ada uang sepeser pun. Saat berdiri di depan ruang IGD, aku menangis seperti anak kecil karena merasa tak berdaya, berpikir bahwa aku harus merelakan kepergian ayahku. Tepat di saat aku paling putus asa, Ibu Kirana muncul. Ia mengetahui masalahku dari bagian HRD. Ia tidak banyak bicara, langsung berjalan menuju kasir rumah sakit, menggunakan uang pribadinya untuk melunasi seluruh biaya rumah sakit dan operasi ayahku. Jumlah uang itu setara dengan 6 bulan gajiku saat itu. Ketika aku bersimpuh sambil menangis berterima kasih, ia membangunkanku dan menepuk pundakku dengan kuat. Ia bilang padaku bahwa sebagai laki-laki tidak boleh cengeng, fokus saja mengurus penyembuhan Bapak sampai melewati masa kritis. Soal uang, nanti setelah bekerja keras, potong saja dari gaji pelan-pelan, tidak perlu dijadikan beban pikiran. Berkat uang budi baik itu, ayahku berhasil diselamatkan dan kini hidup sehat di kampung. Kebaikan itu, aku berjanji pada diriku sendiri, seumur hidup, bekerja bagai kuda pun tak akan bisa kulupakan. Setahun setelah kejadian itu, perusahaan mengalami perombakan besar, aku pindah ke perusahaan lain. Kudengar Ibu Kirana keluar dan membuka perusahaannya sendiri. Kesibukan hidup membuat kami kehilangan kontak sejak saat itu. Aku selalu meyakini, orang sehebat beliau pasti sedang menjalani kehidupan yang sukses dan bahagia. Siapa sangka, pertemuanku dengannya kembali lewat layar ponsel justru menampilkan pemandangan yang begitu menyayat hati. Tanpa ragu sedetik pun, aku langsung berdiri, menyambar jaket tebal dan kunci mobil bekas yang baru kubeli dengan cicilan awal tahun ini, lalu berlari ke basemen parkir. Aku menelepon Reza untuk menanyakan lokasi persisnya.
Mengabaikan rentetan pertanyaannya, aku mematikan telepon, menyalakan mesin, dan memacu mobil ke jalanan. Hujan Jakarta malam itu semakin deras. Air menerjang kaca depan membuat wiper harus bekerja maksimal. Jalanan sepi, hanya sesekali bayangan truk melintas, memercikkan genangan air. Aku berusaha mengemudi secepat mungkin dengan tetap menjaga keamanan, hatiku panas seperti terbakar. Setibanya di kawasan kolong, jembatan Semanggi, aku menyalakan lampu sorot tinggi, melajukan mobil perlahan. Di tepi jalan, memicingkan mata mencari sosok kecil di tengah gelapnya malam. Butuh waktu hampir 20 menit berputar-putar di sekitar pilar jembatan sampai akhirnya aku melihat sesosok tubuh melingkar di sudut tersembunyi, menghindari hembusan angin. Aku bergegas menepi, menyalakan lampu hazard, membuka payung dan berlari keluar. Saat aku mendekat, wanita itu terkejut dan menarik tubuhnya mundur, menatapku dengan tatapan penuh pertahanan dan ketakutan. Wajahnya cekung, bibirnya membiru karena kedinginan. Tangan kurusnya memeluk erat ranselnya. Dengan hati pedih aku, memanggilnya dengan suara keras untuk mengalahkan suara badai. Bu Kirana, ini saya, Bima. Bu, Kirana menyipitkan matanya menatapku, butuh waktu lama baginya untuk mengenali pemuda di hadapannya. Saat ia mengenaliku, rasa sedih dan malu membanjiri matanya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, berusaha membuat tubuhnya sekecil, mungkin seakan ingin bersembunyi dalam kegelapan, lalu bersuara dengan nada serak dan gemetar. Bima, kenapa kamu ada di sini? Pergilah, jangan lihat aku dalam keadaan begini. Aku tak kuasa menahan haru, membuang payungku ke tanah, maju dan menggenggam lengannya yang sedingin es. Tak peduli pakaianku juga basah kuyup karena hujan. Aku bersikeras menariknya berdiri. Ibu jangan bicara apa-apa lagi, ikut saya, pulang sekarang. Ibu tinggal di tempat saya dulu, urusan lain kita pikirkan nanti. Kirana berusaha meronta dan menolak, mulutnya terus bergumam memintaku pergi. Ia tidak ingin merepotkan siapapun, ia bilang ia baik-baik saja. Namun, tenaga, seorang wanita yang kelaparan dan kedinginan berhari-hari, mana mungkin bisa melawan tenaga seorang pemuda. Aku langsung merebut ransel dari tangannya, merangkul bahunya dan memapahnya masuk ke mobil. Aku membuka pintu penumpang, mendudukkannya dengan hati-hati, menyalakan pemanas mobil ke tingkat tertinggi, lalu berputar ke kursi kemudi dan menginjak gas, meninggalkan kolong jembatan yang dingin itu. Sepanjang perjalanan pulang, tak satu pun dari kami bersuara. Suara napas yang teratur dan kehangatan yang perlahan menyebar di dalam mobil, seolah sedang menenangkan luka batin seorang wanita yang dulu pernah berada di puncak kejayaan. Sesampainya di apartemenku, hal pertama yang kulakukan adalah membuka lemari, mencari setelan baju training yang paling longgar dan bersih untuk kuberikan pada Kirana, beserta sebuah handuk mandi besar. Aku menyalakan pemanas air, mengajarinya cara menggunakannya, lalu dengan lembut menyuruhnya mandi agar tubuhnya kembali hangat dan tidak masuk angin. Sambil menunggunya mandi, aku bergegas ke dapur. Kulkas seorang pria lajang tidak memiliki banyak makanan mewah, tapi cukup untuk membuat hidangan yang layak. Aku menanak nasi, mengocok 3 butir ayam kampung dengan irisan daun, bawang dan sedikit garam untuk didadar. Setelah itu, aku mengambil seikat bayam yang kubeli kemarin sore, memasaknya menjadi sayur bening yang hangat dengan sedikit daging sapi cincang. Agar lebih baik, aku mengiris jahe segar, menyeduh seteko wedang jahe panas untuk mengusir hawa dingin di tubuhnya. Rumah yang biasanya sepi dan dingin, kini dipenuhi aroma wangi telur dadar, nasi matang, dan kehangatan jahe. Sekitar 30 menit kemudian, Kirana keluar dari kamar mandi. Pakaian trainingku terlalu kebesaran untuk tubuh kurusnya. Aku harus menggulung ujung celananya beberapa kali agar ia tidak tersandung. Wajahnya sudah sedikit merona, rambutnya telah dikeringkan dengan rapi, namun matanya masih memancarkan kesedihan yang tak terkatakan. Aku menarik kursi dan mempersilakannya duduk di meja makan. Hidangan ala rumahan yang sederhana. Hanya telur dadar dan sayur bening bayam, namun Kirana memakannya dengan sangat lahap. Ia memegang piring nasinya, tangannya sedikit bergetar. Ia mengunyah setiap suapan dengan sangat pelan, seolah sedang menikmati hidangan paling lezat di dunia. Tiba-tiba, air mata mengalir dari sudut matanya, jatuh menetes ke atas piring nasi. Ia menangis terisak, berusaha menutup mulut dengan tangan untuk menahan suara isak tangisnya. Aku diam-diam mendekatkan sekotak tisu, menuangkan segelas air hangat untuknya. Aku tidak menyuruhnya berhenti, membiarkannya menangis, untuk meluapkan segala penderitaan yang selama ini ia pendam. Setelah selesai makan dan menjadi lebih tenang, ia meminum seteguk wedang jahe. Kedua tangannya saling bertaut di atas meja. Suasana di ruangan itu begitu sunyi, hanya terdengar suara detak jarum jam dinding. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arahku,
dan mengucapkan sebuah kalimat yang membuat tercengang. Bagaimana kalau kita menikah saja? Mulutku ternganga, aku terpaku selama beberapa detik. Kupikir pendengaranku bermasalah atau Kirana sedang mengalami guncangan psikologis, sehingga berbicara melantur. Aku tersenyum canggung dan menuangkan teh lagi untuknya. Ibu sudah terlalu lelah, biar saya siapkan kamar agar ibu bisa istirahat. Hal lain kita bicarakan besok saja. Namun Kirana bersikeras menggelengkan kepala. Ia bilang ia sepenuhnya sadar dan serius dengan tawarannya barusan. Lalu, dengan perlahan ia mulai menceritakan tragedi kehidupannya selama 3 tahun terakhir. Waktu di mana aku mengira ia sedang hidup bergelimang harta. Ia bercerita, setelah keluar dan mendirikan perusahaannya sendiri, bisnisnya awalnya berjalan lancar. Namun kemudian, rekan bisnis lamanya yang sangat ia percayai telah menipunya, membawa kabur seluruh uang muka klien dan melarikan diri. Perusahaannya terjerat hutang menumpuk dan menghadapi ancaman kebangkrutan. Di saat ia sedang pontang-panting menyelamatkan keadaan, sebuah tikaman fatal datang dari arah belakang. Suaminya yang selama ini hidup bersamanya, dengan dalih membantunya menyelesaikan krisis, telah menipunya untuk menandatangani dokumen pemindahan aset. Pria itu ternyata sudah lama berselingkuh. Setelah berhasil merampas rumah dan seluruh tabungan, pria itu bersama selingkuhannya menjual aset-aset tersebut, lalu kabur ke luar negeri, meninggalkan Kirana dengan reruntuhan perusahaan dan tumpukan surat tagihan dari bank. Kirana jatuh ke dasar jurang. Teman-teman dan rekan bisnis yang dulu menjilatnya, kini melihatnya jatuh dan serentak memalingkan muka, melontarkan kata-kata sinis. Selama setengah tahun, ia terpaksa menjual barang-barang pribadinya yang tersisa untuk membayar hutang. Saat tidak ada lagi tempat untuk bersandar, ia terdorong ke jalanan, menjadi gelandangan, meminta-minta makanan, dan tidur di kolong jembatan selama berbulan-bulan. Ia menatapku, air matanya kembali menggenang. Ia berkata bahwa saat ini ia tidak butuh uang, tidak butuh popularitas. Ia hanya butuh sebuah tempat bersandar yang damai, sebuah rumah di mana ada orang yang menunggunya pulang, ada makan malam yang hangat seperti malam ini. Ia tahu tawarannya ini sangat egois dan tiba-tiba, ia 8 tahun lebih tua dariku, dan saat ini ia sama sekali tak punya apa-apa. Bagaimana mungkin ia pantas bersanding dengan pemuda yang masa depannya masih panjang? Namun, kelembutan dan kebaikanku di malam hujan yang dingin ini telah memberinya secercah harapan terakhir. Ia bersumpah akan menggunakan sisa hidupnya untuk membalas budi, menjadi istri yang baik, merawatku, dan memastikan ia tidak akan menjadi beban bagiku. Aku duduk terdiam mendengarkan curahan hatinya, dadaku terasa sesak dan sangat perih. Seorang wanita yang dulu begitu angkuh dan terhormat, dihancurkan oleh kehidupan hingga harus membuang harga dirinya demi melamar pria yang jauh di bawah levelnya. Aku menasihatinya untuk tenang, memintanya beristirahat di sini. Pernikahan adalah keputusan besar seumur hidup, tidak bisa diputuskan dengan terburu-buru saat kondisi emosional sedang tidak stabil. Aku membereskan meja makan, lalu memberikan kamar tidurku untuknya, sementara aku sendiri membawa selimut dan bantal untuk tidur di sofa ruang tamu. Malam itu, aku terus membolak-balikkan badan, tak bisa memejamkan mata. Bayangan wajahnya, yang pucat di bawah hujan dan kalimat pahitnya terus terngiang di kepalaku. Hari-hari berikutnya, apartemenku tiba-tiba memiliki sentuhan tangan seorang wanita. Setiap pagi saat aku bangun, rumah sudah disapu dan dibersihkan hingga kinclong. Pakaian kotorku sudah dicuci dan dijemur rapi di balkon. Di atas meja, makan selalu tersedia semangkuk nasi uduk atau nasi goreng panas yang ia siapkan sebelum aku berangkat kerja. Di malam hari saat aku pulang kerja, lampu ruang tamu selalu menyala, hidangan makan malam dengan lauk pauk rumahan sudah menanti. Kirana sepertinya mulai mendapatkan kembali semangat hidupnya. Ia membeli beberapa potong pakaian sederhana di pasar, merapikan potongan rambutnya yang panjang berantakan. Meski wajahnya masih menyisakan kelelahan akibat penderitaan panjang, matanya sudah memancarkan kedamaian. Ia selalu bersikap tahu diri, menjaga jarak yang sopan, dan merawatku dengan teliti layaknya seorang kakak perempuan di rumah. Sebaliknya, pikiranku justru seperti benang kusut. Aku tidak berhenti memikirkan tawarannya malam itu. Usiaku tahun ini 27 tahun, belum pernah pacaran karena sifatku yang kaku dan terlalu sibuk mencari uang untuk membantu orang tua di desa. Kirana berusia 35 tahun dan telah melewati perceraian yang pahit. Di antara kami belum pernah ada perasaan cinta romantis layaknya pria dan wanita. Menikahi wanita yang 8 tahun lebih tua hanya berlandaskan rasa kasihan dan balas budi. Apakah akan membawa kebahagiaan bagi kami berdua? Ataukah ini hanya keputusan impulsif yang akan membuat kami saling menderita seumur hidup? Namun, setiap kali melihat sosoknya yang sibuk di dapur, melihatnya menyetrika ke mejaku,
Dengan sangat hati-hati, hatiku bergetar dengan ritme yang aneh. Orang tuaku di kampung selalu mengajarkan bahwa sebagai manusia, kita harus tahu membalas budi. Jika orang memberimu setetes air saat kamu haus, kamu harus membalasnya dengan aliran sungai. Kirana bukan hanya menyelamatkan nyawa ayahku, tapi pada dasarnya ia adalah wanita yang baik dan pekerja keras. Wanita sebaik ini tidak pantas dihancurkan oleh dunia. Ia pantas mendapatkan keluarga yang utuh. Suatu sore di akhir pekan, aku pulang lebih awal dari biasanya. Kirana sedang duduk di sofa, fokus membaca setumpuk dokumen. Melihatku pulang, ia buru-buru, berdiri menuangkan segelas air dingin untukku. Lalu ia meletakkan dokumen itu di atas meja dan mendorongnya ke arahku. Itu adalah kontrak kerja masa percobaan untuk posisi staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Ia duduk di hadapanku, menautkan kedua tangannya, suaranya lembut tapi penuh ketegasan. Bima, aku sudah dapat pekerjaan. Gajinya memang kecil, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarku. Aku sudah menghitungnya. Setelah terima gaji pertama, aku akan menyewa kamar kos kecil dan pindah dari sini. Selama ini aku sudah terlalu banyak merepotkanmu. Aku mengerutkan kening melihat kontrak itu. Rasa kehilangan yang tiba-tiba menggenang di hatiku membuatku merasa tidak nyaman. Aku bertanya, apakah ibu merasa tidak nyaman tinggal di sini, atau saya ada salah bicara? Kirana menggeleng sambil tersenyum sedih. Ia bilang hari-hari tinggal di sini adalah hari-hari paling damai dan bahagia baginya selama 3 tahun terakhir. Ia sangat berterima kasih atas bantuanku. Tawarannya untuk menikah malam itu adalah karena saat itu ia terlalu putus asa, egois, dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia mengerti aku masih muda, punya masa depan yang panjang. Ia tidak boleh mengikatku dengan wanita yang lebih tua, miskin, dan penuh luka. Sepertinya, ia ingin menarik kembali lamaran itu agar aku bebas mencari kebahagiaanku sendiri. Aku menatap dalam-dalam ke matanya, melihat rasa rendah diri dan harga diri yang sedang berperang di dalam dirinya. Aku sadar, jika aku mengangguk dan membiarkannya pergi, ia akan kembali bersembunyi di sudut gelap kehidupannya, menggerogoti rasa kesepiannya sendirian. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku menarik napas panjang, menyingkirkan segala keraguan terakhirku, mengulurkan tangan dan menggenggam tangan kurusnya. Ayo kita menikah. Kirana tertegun, menatapku tak percaya. Ia berniat menarik tangannya, tapi aku menggenggamnya lebih erat, dengan tegas melanjutkan kata-kataku. Aku tidak bercanda, dan ini bukan karena kasihan. Aku serius ingin membangun keluarga bersamamu. Tapi aku punya satu syarat. Pernikahan ini harus menjadi pernikahan sungguhan, dibangun di atas rasa saling menghargai dan berbagi, sama sekali bukan transaksi balas budi atau tujuan lain apapun. Maukah kau menjadi istriku? Air mata Kirana tumpah, ia menundukkan kepalanya ke meja. Bahunya bergetar, hebat, menangis terseduh-seduh. Aku melangkah maju dan menepuk lembut punggungnya, yang kurus, menyalurkan kehangatan dan perlindungan yang kokoh dari seorang pria. Sejak detik itu, aku memutuskan akan menjadi pelindung wanita ini dari segala badai kehidupan. Aku berbisik di telinganya, memintanya mulai sekarang jangan lagi memanggilku dengan formal. Kita akan mulai memanggil dengan sebutan Mas dan Dek, atau sekadar aku dan kamu, agar kita benar-benar menjadi keluarga seutuhnya. Sore itu, ruangan kecil tersebut dipenuhi cahaya mentari yang hangat, mengusir segala hawa dingin dari badai yang telah berlalu. Akhir pekan itu, aku mengatur pekerjaanku dan meminta cuti sehari di hari Senin untuk membawa Kirana pulang ke Jawa Tengah menemui orang tuaku. Mobil bekas itu melaju lancar di jalan tol menuju desa yang damai. Sepanjang perjalanan panjang itu, suasana di dalam mobil cukup hening. Kirana duduk di kursi penumpang. Kedua tangannya bertaut erat di atas paha, matanya sesekali menatap keluar jendela dengan penuh kecemasan. Aku mengerti ketegangannya. Seorang janda berusia 35 tahun yang pernah melewati perceraian pahit, kini tanpa harta sepeser pun mengikuti pria 27 tahun pulang ke kampung untuk bertemu keluarganya. Tentu saja hatinya dipenuhi ribuan pikiran. Aku mengulurkan tangan menggenggam tangannya yang dingin, meremasnya pelan untuk memberinya kekuatan. Tenang saja, Bapak dan Ibu orang desa yang sederhana dan baik hati. Mas akan bicara pelan-pelan supaya mereka mengerti dan menyayangimu. Setibanya di depan rumah, Bapak dan Ibu sudah berdiri menunggu. Melihat membawa seorang wanita pulang, raut wajah mereka berdua menyiratkan sedikit kebingungan. Bapakku pada dasarnya orang yang keras. Ia menyipitkan mata menatap. Kirana lalu menoleh ke arahku penuh tanya. Ibuku lebih ramah, ia buru-buru, menyambut dan mempersilakan kami masuk ke rumah untuk minum. Kirana menunduk, hormat, membawa bingkisan buah dan kue yang dibeli dari Jakarta untuk kedua orang tuaku. Setelah makan siang yang terasa agak canggung,
aku berinisiatif menyeduh teh, mengundang Bapak dan Ibu duduk di ruang tamu. Aku menarik napas panjang, lalu mulai bercerita dengan lantang dan jelas. Aku menceritakan semuanya sejak awal, bertemu Kirana di bawah kolong jembatan, membawanya pulang, merawatnya, hingga keputusanku untuk menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku juga secara belak-belakan mengingatkan mereka akan budi baik Kirana di masa lalu yang telah mengeluarkan uang demi menyelamatkan nyawa Bapak dan menegaskan bahwa perasaanku saat ini bukan sekadar rasa hutang budi, melainkan penghargaan yang tulus untuk wanita ini. Mendengar hal itu, wajah Bapak langsung berubah gelap. Ia meletakkan cangkir tehnya ke meja dengan keras hingga airnya tumpah. Ia menyuarakan penolakan keras. Bapak bilang ia selalu mengingat hutang nyawa itu. Ia bersedia menjual tanah kebun, bersedia bekerja keras memeras keringat untuk melunasi hutang itu, sampai koin terakhir. Namun urusan pernikahan bukanlah bahan candaan, ia menekankan perbedaan usia kami. Kirana lebih tua 8 tahun dariku dan berstatus janda. Kondisinya saat ini juga sangat menyedihkan. Keluarga kami memang miskin, tapi aku masih lajang, pekerjaanku stabil, masa depanku masih panjang. Bapak tidak bisa menerima anak laki-lakinya terburu-buru memikul beban pernikahan yang tidak seimbang seperti ini. Ibu yang duduk di sebelahnya ikut berkaca-kaca mendengar suaminya bicara keras. Ia kasihan melihatku bekerja keras dan juga iba melihat nasib Kirana. Namun, sebagai perempuan desa, ia tak berani membantah suaminya. Ketegangan menyelimuti rumah sederhana itu. Tiba-tiba Kirana berdiri perlahan, melangkah ke tengah ruangan, lalu bersimpuh di lantai tegel yang dingin. Aku terkejut dan berniat maju menolongnya bangun, tapi Kirana mengangkat tangan, mencegahku. Dengan mata berlinang air mata, ia bersuara dengan suara yang jelas, tulus, dan penuh kerendahan hati. Bapak, Ibu, saya tahu saat ini saya tidak pantas untuk Bima. Saya membawa banyak luka, tidak punya apa-apa, dan punya banyak hutang. Usia saya juga tidak muda lagi. Saya minta maaf karena telah mengganggu kehidupan damai keluarga ini. Tapi saya bersumpah di hadapan Bapak dan Ibu, perasaan saya untuk Bima benar-benar tulus. Saya berjanji akan menggunakan seluruh sisa hidup saya untuk mencintai dan merawatnya, menjadi istri yang baik, dan menantu yang berbakti. Saya tidak menuntut status atau harta apapun, saya hanya memohon agar Bapak dan Ibu memberi saya satu kesempatan untuk membangun rumah tangga kecil bersama. Putra Bapak dan Ibu. Melihat wanita yang dulu pernah berkuasa di dunia bisnis kini menurunkan harga. Dirinya bersimpuh memohon kebahagiaan, ikut bersimpuh di sebelah Kirana, menggenggam erat tangannya. Aku menatap lurus ke mata Bapak, dengan tegas berkata, "Ini keputusan Bima, Pak. Bima sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang Bima butuhkan. Bima butuh wanita yang pengertian, yang tahu cara menjaga keluarga, bukan istri yang terlihat sempurna di mata orang lain. Kalau Bapak dan Ibu menyayangi Bima, tolong terima dia." Ketulusan Kirana yang mengundang air mata, dan sikap tegasku untuk melindungi calon istriku akhirnya menggoyahkan dinding prasangka di hati Bapak. Ia menghela napas panjang, memalingkan wajah dan diam-diam mengusap air mata di sudut matanya. Dengan suara berat ia berkata, "Suami istri itu jodoh. Orang tua melarang pun tidak akan bisa. Bapak cuma berharap kalian berdua nanti bisa susah senang bersama, jangan saling melukai lagi." Ibuku mendengar itu langsung menangis, berlari memeluk kami dan menyuruh kami berdiri. Ia lalu bergegas masuk ke kamar, membawa sebuah amplop merah yang dibungkus kain beludru dengan hati-hati. Ia menyejalkannya ke tanganku sambil terisak, "Ini sedikit tabungan hari tua Bapak dan Ibu, bawa untuk kalian, beli sedikit perhiasan, adakan syukuran pernikahan yang layak, jangan biarkan menantu kita merasa diabaikan." Kami berempat saling berpelukan, menangis dalam kebahagiaan yang meluap. Rintangan tak kasat mata itu akhirnya runtuh sepenuhnya oleh kasih sayang keluarga. Dengan uang yang diberikan ibu ditambah tabunganku sendiri, aku mulai mempersiapkan pernikahan kami. Kirana bersikeras menolak pesta yang mewah. Ia bilang sebuah pesta kecil yang hangat untuk keluarga dan teman dekat saja sudah cukup. Ia tidak ingin aku menanggung beban finansial, apalagi pamer di saat seperti ini. Mengikuti keinginan istriku, aku memesan 20 meja di sebuah restoran kelas menengah di Jakarta. Ruangan didekorasi dengan kain lembut dan bunga segar yang sederhana namun sangat elegan, sama seperti karakter Kirana yang sederhana namun mendalam. Hari pernikahan berlangsung di musim hujan, namun hari itu matahari bersinar cerah. Orang tuaku menyewa sebuah minibus untuk membawa beberapa kerabat dekat dari kampung untuk ikut merayakan. Di pihak mempelai wanita tidak ada siapa-siapa, karena kedua orang tua Kirana sudah lama meninggal, dan ia tidak pernah berhubungan lagi dengan kerabat jauhnya. Berdiri menyambut tamu di lobi, aku menggenggam erat tangan Kirana, berjanji,
dalam hati akan membalas ribuan kali lipat kekosongan kasih sayang keluarga di sisinya. Kirana mengenakan gaun pengantin putih yang tertutup dan elegan. Rambutnya disanggul rapi ke atas, menonjolkan wajahnya yang cantik dan berseri. Jejak-jejak masa lalu sebagai gelandangan seakan sirna, mengembalikan pesona. Seorang wanita yang percaya diri dan bahagia. Tamu yang datang kebanyakan adalah rekan kantorku dan beberapa teman dekat. Saat hendak memulai acara, aku menyadari kehadiran Reza, rekan yang memposting foto Kirana di kolong jembatan. Ia mengenakan setelan jas gelap, diam-diam masuk dari pintu samping dan memilih duduk di sudut ruangan. Aku berniat menghampirinya, tapi Kirana menahanku, tersenyum dan menggelengkan kepala. Ia bilang tidak, apa-apa, masa lalu sudah berlalu, hari ini adalah hari bahagia, siapapun yang datang memberi selamat akan kita hargai. Sikap pemaaf dan tenang dari Kirana membuatku semakin mengagumi istriku. Pesta berlangsung singkat namun penuh emosi, tanpa kata-kata basa-basi, tanpa hiburan yang bising. Bapakku naik ke panggung, tangannya gemetar memegang mikrofon, berpesan agar kami berdua saling mengalah, saling memaafkan, dan selalu mengutamakan rasa bakti dan kasih sayang. Dari bawah panggung, tepuk tangan terdengar hangat. Aku memakaikan cincin kawin emas polos ke jari Kirana. Ia berkaca-kaca, memakainya, dan senyumnya menerangi seluruh ruangan. Malam pertama, apartemen kecilku untuk pertama kalinya dihias dengan spray dan selimut merah cerah. Aroma minyak esensial mawar tercium samar di udara. Setelah mengantar orang tua dan kerabat naik mobil kembali ke kampung, aku masuk ke kamar, melihat Kirana sedang duduk di tepi ranjang. Tangannya mengelus motif bordiran di selimut baru itu. Melihatku masuk, ia mendongak, dua aliran air mata membasahi pipinya. Aku panik dan langsung memeluknya, bertanya apakah ada hal yang membuatnya sedih. Kirana menggeleng, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Dengan suara tersendat ia bilang ia menangis karena terlalu bahagia. Melewati begitu banyak badai, jatuh ke titik terendah dalam masyarakat, ia tak pernah berani bermimpi, suatu hari nanti bisa mengenakan gaun pengantin lagi, menjadi istri yang sah dari pria baik sepertiku. Ia berjanji akan berusaha sebaik mungkin, menggunakan seluruh sisa nyawanya, untuk merawat keluarga, agar aku tidak pernah menyesal memegang tangannya di malam badai itu. Aku mengecup dahinya, membelai rambutnya yang lembut dan berbisik, mulai sekarang, kalaupun langit runtuh, Mas yang akan menopangnya. Kamu cukup duduk tenang menjadi istri Mas. Malam itu, dua jiwa yang terluka menyatu sepenuhnya, membuka lembaran baru dalam hidup kami berdua. Setelah pernikahan, kehidupan keluarga kecil kami dengan cepat masuk ke jalur yang stabil. Meski sudah resmi menjadi suami istri, Kirana tetap mempertahankan kebiasaan bangun pagi menyiapkan sarapan dan menyetrika pakaian kerjaku. Ketelitian dan perhatiannya membuat rumah selalu terasa hangat. Pekerjaan administrasi di kantornya tidak membutuhkan keahlian tinggi dan gajinya cukup rendah. Namun sebagai gantinya, ia punya banyak waktu untuk merawat rumah. Suatu sore di akhir bulan, baru saja tiba di depan pintu aku, sudah mencium aroma iga bumbu asam manis yang sangat wangi dari dapur. Di atas meja makan, sebuket mawar merah tersusun rapi dalam vas kaca. Kirana yang mengenakan celemek bergaris, dengan wajah merona karena uap panas, tersenyum menyambutku dengan pelukan erat, menungguku cuci tangan dan duduk di meja. Ia merogoh saku celemeknya, mengeluarkan sebuah amplop putih, lalu menyerahkannya padaku dengan kedua tangannya. Itu adalah gaji pertamanya dan bonus prestasinya bulan ini, totalnya tepat 5 juta rupiah. Ia bercerita dengan gembira bahwa perusahaannya baru saja memenangkan tender yang sangat sulit. Berkat pengetahuan bisnisnya, ia memberi saran kepada direkturnya dan berhasil memenangkan kontrak besar. Uang 5 juta rupiah mungkin tak ada artinya dibandingkan harta yang pernah ia pegang dulu, tapi ia menyimpannya seperti harta karun. Ia bilang ia ingin memberikan semuanya padaku, untuk dimasukkan ke kas rumah tangga. Melihat matanya yang berbinar, aku memeluknya. Aku menerima amplop itu agar ia senang. Tapi di dalam hati aku berjanji akan membuatkan buku tabungan atas namanya sendiri. Bakat yang sebenarnya tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Dengan pengalaman 10 tahun di dunia bisnis, ketajaman, dan pemikiran strategisnya, Kirana dengan cepat menonjol di perusahaan kecil itu. Hanya dalam setengah tahun, ia terus naik jabatan dari staf menjadi manajer proyek. Reputasinya sebagai manajer wanita yang hebat, tegas, dan bijaksana mulai tersebar di kalangan pebisnis. Tak lama kemudian, sebuah konglomerasi besar menghubunginya, menawarkan posisi manajer cabang dengan gaji yang sangat fantastis dan fasilitas yang luar biasa. Mendapat tawaran itu, Kirana ragu-ragu. Ia berdiskusi denganku, khawatir pekerjaan yang sibuk akan membuatnya mengabaikan keluarga. Aku menggenggam tangannya, menyemangatinya untuk mengejar gairah dan kemampuan aslinya.
Aku bersedia berbagi tugas rumah. Ikut memasak dan bersih-bersih, asalkan ia merasa bahagia dan bisa hidup sesuai dengan nilainya. Berkat dukunganku, Kirana menerima tawaran itu. Karirnya yang meroket membawa penghasilan yang melimpah. Ekonomi keluarga kami membaik drastis. Kirana mulai membeli perabotan baru untuk rumah, mengirim uang ke kampung untuk orang tuaku setiap bulan. Meskipun menghasilkan banyak uang dan posisinya di masyarakat semakin tinggi, namun ketika sampai di rumah, ia tetaplah istri yang lembut, melepas jas kerjanya dan memakai baju rumahan, sederhana, memasak makanan kesukaanku. Ia tidak pernah merendahkanku atau bersikap sombong pada suaminya karena berpenghasilan lebih besar. Pada perayaan 1 tahun kami bertemu, Kirana memesan meja di sebuah restoran, tepi danau di Jakarta. Di bawah cahaya lilin yang temaram, ia memberiku sebuah kotak kecil berbalut beludru biru yang indah. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah jam tangan mekanik mewah dari merek ternama. Ia menarik lengan kemejaku, dengan lembut melepaskan jam tangan lamaku yang kacanya sudah tergores dan tali, kulitnya sudah mengelupas, yang sudah kupakai selama 5 tahun. Dengan tangannya sendiri, ia memasangkan jam baru itu ke tanganku. Tersenyum, lembut, ia berkata bahwa waktu adalah hal yang paling berharga, ia ingin jam ini, mewakilinya menemaniku di setiap detik perjalananku. Kelembutan, kehalusan budi, dan bagaimana ia selalu memprioritaskan keluarga, membuatku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia memiliki istri sehebat dirinya. Sekalipun di luar sana badai menerjang, asalkan aku pulang dan melihat lampu kuning yang hangat serta senyumnya, segala bebanku sirna. Kehidupan keluarga kami berjalan damai dan bahagia berkat pengertian dan rasa saling berbagi di antara kami berdua. Namun, roda perputaran pekerjaan yang kejam perlahan-lahan menunjukkan sisi buruknya. Sejak menjabat sebagai manajer cabang di grup besar, Kirana nyaris terseret arus proyek-proyek raksasa, rapat-rapat yang berkepanjangan, dan perjalanan dinas yang mendadak. Ekspektasi dari jajaran direksi ditambah sifat perfeksionis Kirana yang selalu ingin semuanya sempurna, membuatnya menaruh beban tak terlihat yang terlalu besar di pundaknya. Makan malam masakan tangannya mulai jarang tersaji. Digantikan dengan malam-malam di mana aku duduk menunggu di depan pintu hingga larut malam. Melihatnya masuk ke rumah dengan wajah pucat dan tubuh letih, sepatu hak tingginya dilempar begitu saja ke sudut rak, tas kulitnya yang berisi dokumen dilempar sembarangan ke sofa. Ia sering lupa makan, dan asam lambungnya kerap kambuh saat ia stres. Di malam-malam saat aku terbangun, hatiku perih melihat tempat tidur di sebelahku kosong. Saat kulihat ke ruang tamu, punggung kurus istriku sedang diterangi lampu, membaca dokumen sambil memijat dahinya yang berkerut. Aku membawakannya segelas susu hangat, menasihatinya agar tahu batas dan jangan mempertaruhkan nyawa untuk pekerjaan. Ia hanya tersenyum canggung, menyandarkan kepalanya ke perutku, dan berkata, aku akan selesaikan proyek ini lalu istirahat. Aku ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk menjamin masa depan keluarga kita nanti. Namun batas ketahanan manusia ada ujungnya. Hal yang paling kutakuti akhirnya terjadi. Sore itu, di hari Rabu yang gerah, aku sedang memeriksa pembukuan di kantor ketika mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Di seberang sana, terdengar suara sekretaris Kirana, dengan panik mengabarkan bahwa Ibu Kirana baru saja pingsan di tengah rapat dewan direksi, dan saat ini mereka sedang membawanya ke UGD. Telingaku berdengung, jantungku seperti diremas. Aku meninggalkan semua pekerjaan di meja, menyambar kunci mobil, dan berlari keluar kantor seperti orang kesurupan. Sepanjang jalan, pikiranku kacau balau. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak cukup tegas mencegah istriku memikul beban yang melebihi batas kemampuannya. Ketika aku tiba di ruang gawat darurat rumah sakit, dokter sudah selesai memeriksanya dan memindahkan Kirana ke ruang pemulihan. Mendorong pintu ruang rawat yang serba putih, bau obat disinfektan langsung menusuk hidung membuat punggungku merinding. Kirana terbaring di sana di atas spray putih. Wajahnya pucat pasi tanpa darah, bibirnya kering, punggung tangannya yang kurus tertancap jarum infus yang dingin. Kekuatan dan kekuasaan direktur wanita yang ditakuti itu hilang sepenuhnya, yang tersisa hanyalah sosok yang rapuh dan sangat menyedihkan. Aku melangkah maju, menarik kursi di samping ranjang, menggenggam erat tangannya, dan menempelkannya ke pipiku. Air mataku tak terbendung lagi, menetes, panas ke atas punggung tangannya. Rasa iba yang memuncak dengan cepat berubah, menjadi amarah yang tak masuk akal. Aku marah padanya karena tidak tahu cara menyayangi dirinya sendiri. Sekitar 2 jam kemudian, bulu mata Kirana bergerak pelan. Ia perlahan membuka matanya, tatapannya lelah dan kosong memindai ruangan, lalu berhenti pada wajahku yang dipenuhi air mata. Ia menggerakkan bibirnya ingin memanggil namaku,
tapi tenggorokannya terlalu kering untuk bersuara. Aku bergegas menuangkan segelas air hangat, menggunakan sendok menyuapinya, sedikit demi sedikit. Setelah minum beberapa teguk, Kirana mengangkat tangannya, mengusap alis mataku yang berkerut. Aku menepis tangannya, suaraku sedikit meninggi karena emosi yang kupendam selama ini. Aku menyalahkannya, mengapa ia begitu kejam pada dirinya sendiri? Aku bertanya padanya, untuk apa uang, kekayaan, dan kursi direktur itu jika hari ini terjadi apa-apa padanya? Aku mengingatkan janjinya di malam pertama. Aku menikahinya karena ingin merawat dan memberinya kedamaian, bukan untuk melihat istriku menghancurkan tubuhnya demi uang yang mati. Jika ia terus merusak kesehatannya seperti ini, aku lebih memilih kembali ke masa-masa sulit, makan seadanya, daripada hidup mewah, tapi selalu dihantui ketakutan kehilangan pasangan hidup. Mendengar teguran penuh cinta sekaligus keputusasaan dariku, air mata Kirana mengalir membasahi bantalnya. Ia berusaha bangkit, melingkarkan lengannya di pinggangku, membenamkan wajahnya di dadaku dan menangis terseduh-seduh. Melewati gerbang kematian dan berbaring di ranjang rumah sakit yang dingin, ia akhirnya terbangun dari mabuk pekerjaannya. Ia sadar bahwa sebanyak apapun uang dan kekuasaan di luar sana, tidak akan bisa membeli kesehatan, apalagi dibandingkan dengan kehangatan seorang suami yang menangis karena mengkhawatirkannya. Gemerlap di luar sana hanyalah ilusi, rumah tangga adalah jangkar yang menahan kedamaian sejati. Kirana menatapku, matanya merah namun sangat teguh. Ia berbisik meminta maaf, berjanji mulai sekarang tak akan pernah mengulangi kesalahan ini lagi. Ia bilang, ia sudah memutuskan, besok setelah keluar dari rumah sakit ia akan mengajukan surat pengunduran diri dari posisi manajer cabang, hanya mengambil peran konsultan paruh waktu agar bisa istirahat. Lalu ia menggenggam erat tanganku, matanya dipenuhi kerinduan dan harapan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Mas, ayo kita punya anak. Aku ingin jadi seorang ibu, ingin membangun keluarga seutuhnya bersamamu." Tawaran itu bagai cahaya hangat yang menyinari jiwaku yang sedang bergejolak. Aku memeluk erat istriku, mengangguk berulang kali, membelai rambutnya yang kusam. Aku tahu, setelah melewati krisis ini, istriku benar-benar telah melepaskan beban ambisinya untuk kembali menjadi wanita keluarga seutuhnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Kirana menepati janjinya. Ia mengajukan pengunduran diri dari posisi manajer cabang kepada direksi. Meski pihak direksi menahannya dengan janji promosi atau kenaikan gaji, istriku tetap bersikeras mundur ke belakang, hanya menerima posisi sebagai konsultan strategi paruh waktu. Kehidupan keluarga kami sejak saat itu memasuki babak baru yang jauh lebih ringan dan damai. Kami berdua mulai fokus sepenuhnya pada rencana menyambut anggota baru. Namun, perjalanan mendapatkan malaikat kecil ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Usia Kirana tahun ini menginjak 36 tahun. Usia yang secara medis dianggap cukup berisiko untuk hamil. Kami bergandengan tangan mengunjungi banyak rumah sakit, besar dan kecil, melakukan segala jenis tes yang diperlukan. Dokter spesialis menyimpulkan bahwa tubuh Kirana sebelumnya mengalami kelelahan kronis. Ditambah faktor usia, kemungkinan untuk hamil secara alami akan lebih rendah dari orang normal, membutuhkan kesabaran dan perawatan khusus. Sejak hari itu, apartemen kecil kami selalu beraroma obat herbal Cina atau jamu tradisional. Bapak dan ibu di kampung sangat gembira mendengar kabar menantu, mereka sedang bersiap hamil. Mereka pergi mencari tabib atau pembuat jamu terbaik di daerah sana, meracik puluhan bungkus jamu, dan mengirimkannya lewat bus antar kota ke Jakarta untuk diminum Kirana. Kirana mematuhi setiap petunjuk dokter dengan patuh. Setiap hari ia rajin merebus jamu, mengatur pola makan sehat, dan berlatih yoga untuk menjaga kesehatan. Namun, waktu berlalu dengan dingin. 1 bulan, 2 bulan, lalu, setengah tahun berlalu, tes pack itu selalu saja kejam hanya menunjukkan 1 hari. Setiap kali siklus bulanannya datang, itu adalah saat harapan kami berdua hancur. Di saat-saat seperti itu, Kirana sering bersembunyi di kamar mandi dan menangis sendirian. Matanya bengkak, mentalnya menurun drastis, perasaan bersalah mulai menggerogoti batinnya. Di saat makan bersama, ia sering menundukkan kepala, sesekali menghela napas, menyalahkan dirinya sendiri karena merasa tidak berguna. Ia menangis dan meratapi bahwa karena ia sudah tua, karena masa lalunya yang buruk telah merusak kesehatannya, kini ia malah menyeretku, merampas hak seorang pria sehat untuk menjadi ayah. Melihat istriku menyiksa dirinya sendiri, hatiku sangat sakit. Aku memeluknya erat, menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Aku menggunakan nada paling tegas untuk menyadarkannya. Aku bilang padanya bahwa anak adalah anugerah Tuhan, saat waktunya tiba, anak itu akan datang. Jika takdir memaksa kami untuk hidup, berdua saja selamanya tanpa anak,
Aku tetap puas karena sudah memilikinya. Sebagai pendamping hidup, aku mencintai dirinya, jiwanya, bukan menganggapnya sebagai alat penerus keturunan. Toleransi dan cintaku yang tanpa syarat telah memberi Kirana kekuatan, membantunya perlahan melepaskan tekanan mental yang berat itu. Dan akhirnya, keajaiban pun tersenyum pada kesabaran kami. Suatu pagi yang sejuk, saat aku sedang menggoreng telur di dapur, aku mendengar suara Kirana muntah-muntah dari arah kamar mandi. Aku panik, mengecilkan api, kompor, dan berlari melihat keadaannya. Wajah Kirana pucat, tangannya memegangi dada, terus berkata, "Bau minyak bikin aku mual." Dengan insting seorang suami, aku teringat bahwa siklus bulanan istriku sudah telat hampir seminggu. Aku membongkar laci mencari tes pack cadangan, memberikannya pada Kirana, menyuruhnya mencoba. Aku berdiri di luar pintu kamar mandi, jantungku berdegup kencang seolah mau melompat keluar dari dada. 5 menit penantian terasa bagaikan 1 abad. Tiba-tiba pintu terbuka, Kirana berlari keluar, langsung berhambur ke pelukanku, di tangannya ia memegang tes pack dengan gemetar. 2 garis merah terlihat, sangat jelas. Ia menangis terseduh-seduh, tangis kebahagiaan yang meluapkan segala penderitaan yang ia pendam selama berbulan-bulan. Aku mengangkat tubuhnya, memutarnya, air mata laki-lakiku pun jatuh tak tertahankan. Akhirnya, kami akan menjadi ayah dan ibu. Kabar gembira itu dengan cepat disampaikan ke kampung. Bapakku menerima telepon, dengan suara gemetar sambil tertawa lepas. Ibuku buru-buru ke pasar membeli bahan makanan paling segar. Sejak hari itu, kiriman paket dari desa semakin sering datang. Mulai dari ayam kampung kaldu herbal, telur angsa, burung dara, goreng, hingga ikan gabus, semuanya adalah makanan bergizi tinggi yang disiapkan langsung oleh ibuku. Kirana resmi mengundurkan diri sepenuhnya dari pekerjaan konsultan, kembali ke rumah menjadi ibu hamil yang bersantai. Ia menghabiskan waktu berjalan-jalan, mendengarkan musik untuk bayi, dan merajut baju-baju kecil. Rumah kecil kami kini dipenuhi tawa dan harapan indah tentang kehidupan baru yang akan segera lahir. Masa-masa akhir kehamilan adalah tantangan berat bagi kami berdua, khususnya bagi Kirana. Karena hamil di usia yang tidak muda, tubuhnya jauh lebih berat dibandingkan ibu hamil lainnya. Kakinya bengkak, ia berjalan tertatih-tatih. Malam-malam panjang diwarnai susah tidur karena kram otot dan sakit punggung, yang membuatnya terus membolak-balik tubuhnya. Aku selalu bersiaga di sisinya, terbangun di tengah malam, memijat kakinya yang pegal, menuangkan air hangat, menyemangatinya untuk berjuang demi anak kami. Ketangguhan seorang ibu di dalam diri Kirana sangat luar biasa. Meskipun tubuhnya lelah, senyum bahagia selalu terukir di bibirnya setiap kali ia merasakan tendangan kecil bayi di perutnya. Pada suatu malam di musim hujan yang sangat dingin, saat aku sedang tertidur pulas, tiba-tiba Kirana mengguncang bahuku. Ia terengah-engah, wajahnya berkerut, menahan sakit, keringat dingin membasahi dahinya. Kontraksi persalinan datang, tiba-tiba bersamaan dengan ketuban yang pecah. Aku melompat seperti pegas, dengan panik memakai jaket, menyambar tas persalinan, yang sudah disiapkan sejak bulan lalu memeluk istriku dan membawanya turun ke tempat parkir. Mobil melaju menembus malam yang sepi di jalanan Jakarta, menuju rumah sakit ibu dan anak. Suara rintihan Kirana di kursi belakang, bagaikan pisau yang menyayat hatiku. Setibanya di rumah sakit, Kirana segera dipindahkan oleh dokter dan perawat ke ruang UGD lalu dibawa masuk ke ruang bersalin. Pintu ruang bersalin tertutup, memisahkanku dari istriku yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Berdiri di lorong rumah sakit yang dingin, aku terus mondar-mandir, kedua tanganku bertaut, diam-diam berdoa memohon pada Tuhan agar ibu dan anak ini selamat. Detik demi detik berlalu terasa sangat panjang, melahirkan di usia tua, memiliki risiko yang sangat tinggi. Pikiranku dipenuhi pikiran-pikiran negatif yang mengerikan. Aku hanya bisa mencengkeram tralis jendela, mataku terpaku pada lampu merah di atas pintu ruangan. Lebih dari 4 jam berlalu, tiba-tiba lampu merah itu mati. Pintu kaca terbuka. Seorang dokter keluar melepas maskernya, tersenyum dan mengangguk padaku. Tepat setelah itu, suara tangisan bayi yang melengking memecah keheningan ruangan. Seluruh tubuhku bergetar karena lega dan bahagia. Seorang perawat menggendong bayi mungil yang dibalut selimut hangat, keluar memanggil nama keluarga. Aku bergegas maju menerima bayi itu dari tangan perawat. Melihat wajah mungilnya, yang masih merah, matanya yang terpejam dan mulut kecilnya yang sedang menangis, air mataku menetes deras. Aku sudah menjadi seorang ayah. Aku mengintip lewat celah pintu, melihat Kirana berbaring kelelahan namun tersenyum puas. Kami sepakat memberinya nama Restu, untuk mengenang dengan dalam anugerah yang telah menyatukan 2 orang asing dari titik terendah menjadi sebuah keluarga. Sebulan kemudian, acara syukuran selapanan. 1 bulan, Restu dirayakan dengan hangat di apartemen kami.
ruangan didekorasi dengan pita biru muda. Nasi kuning, aneka jajanan pasar, dan bubur merah putih disiapkan sesuai tradisi. Orang tuaku datang dari desa membawa banyak sekali hadiah. Kerabat dan teman dekat memenuhi ruangan. Semua orang memuji bayi yang sehat dan menggemaskan itu sangat mirip dengan ayahnya. Di tengah suasana pesta yang riuh dan bahagia, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Aku membuka pintu dan terkejut melihat Reza berdiri di sana. Di tangannya, ia memegang sebuah kado berbungkus kertas merah rapi, wajahnya tampak ragu dan canggung. Reza dengan canggung meminta izin masuk untuk memberi selamat atas kelahiran Restu. Ketika ia melangkah ke hadapan Kirana, Reza menundukkan kepala, menarik napas dalam-dalam, lalu meminta maaf. Ia mengakui bahwa dulu karena kebodohan, ketidakpedulian, dan rasa iri, ia memotret Kirana di bawah jembatan lalu, mempostingnya di internet untuk mengejek nasib buruk orang lain. Selama ini, melihat perjuangan Kirana untuk bangkit dan kebahagiaan keluarga kami, hati nurani Reza terus dihantui rasa bersalah. Ia memohon agar Kirana memaafkan kehilafan dan niat buruknya dulu. Seluruh ruangan mendadak hening, semua mata tertuju pada Kirana menunggu reaksinya. Tidak ada kemarahan atau kebencian sedikit pun. Kirana dengan lembut menyerahkan Restu ke pelukanku, perlahan berdiri. Ia memberikan senyuman yang penuh pengampunan, melangkah maju menerima kado dari tangan Reza. Dengan pelan ia berkata, masa lalu sudah berlalu, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Justru karena kekejaman dunialah, aku bisa menyadari mana cinta sejati, mana tempatku berpulang. Jika bukan karena fotomu hari itu, mungkin Mas Bima tidak akan menemukanku di tengah malam yang dingin, dan tidak akan ada kebahagiaan hari ini. Ia meminta Reza untuk melupakan semuanya, dan menganggap satu sama lain sebagai teman baik mulai sekarang. Reza mendongak menatap Kirana, matanya berkaca-kaca, karena tersentuh oleh kebesaran hati wanita ini. Pesta kembali dilanjutkan, dengan suasana yang sangat hangat, menghapus segala noda di masa lalu, memberi tempat bagi cinta dan kebaikan hati manusia. Waktu berlalu bagai kilat, tak terasa, Restu sudah berusia 1 tahun. Anak itu sangat pintar, makannya lahap, cepat besar, dan jarang sakit. Benar-benar, seperti hadiah tak ternilai yang diberikan Tuhan untuk mengganti hari-hari sulit kami. Sejak melahirkan, Kirana berubah sangat banyak. Dari seorang wanita yang hanya tahu tentang buku kas, kontrak, dan perjalanan dinas tanpa henti, ia berubah menjadi ibu rumah tangga sejati. Pakaian kerja mewahnya dilipat rapi di sudut lemari, digantikan dengan daster longgar yang nyaman untuk menggendong dan menyusui bayi. Untuk mempersiapkan acara syukuran ulang tahun pertama putranya, Kirana begadang dan bangun pagi-pagi sekali selama seminggu penuh. Meskipun aku bilang kita bisa memesan makanan dari restoran agar ia tidak kelelahan, ia bersikeras menolaknya. Ia bilang ulang tahun pertama anak harus disiapkan dari tangan ibunya sendiri, agar maknanya utuh. Lagi pula, ia ingin menghemat uang untuk masa depan, pendidikan Restu nanti. Mendengar istriku memperhitungkan setiap sen, hatiku dipenuhi rasa haru dan hormat yang dalam. Seseorang yang dulunya terbiasa menghabiskan uang jutaan dan makan di restoran mewah, kini menghemat uang receh ke pasar, memilih sayur dan ikan sendiri untuk memasak hidangan pesta. Aku merasa sangat beruntung menikahi wanita yang begitu tahu cara menjaga keluarganya. Pesta syukuran ulang tahun pertama diadakan di ruang tamu apartemen kecil kami. Ruangan dibersihkan, ditambah 2 meja panjang pinjaman tetangga untuk menata makanan. Bapak dan ibu naik bus pertama dari desa, membawa keranjang buah dan sebuah gelang emas kecil khusus untuk cucu mereka. Beberapa kerabat dekat, teman, dan rekan kerjaku juga hadir. Suara tawa dan obrolan bergema di lorong. Mengenakan gaun merah muda sederhana, Kirana menggendong Restu, berjalan dari meja ke meja menyapa dan berterima kasih pada tamu. Wajahnya memancarkan kecantikan dan kedamaian seorang wanita yang tenggelam dalam kebahagiaan sejati. Saat duduk mengobrol dengan rekan kerjaku, Kirana dengan gembira bercerita bahwa ia telah resmi mengundurkan diri dari posisi konsultan di perusahaan besar. Saat ini ia melamar menjadi staf administrasi di sebuah perusahaan kecil dekat rumah. Pekerjaannya sangat santai, berangkat pagi pulang sore tepat waktu sehingga ia punya banyak waktu untuk menemani proses tumbuh kembang putranya. Semua orang mengangguk memujinya karena memprioritaskan keluarga, tahu cara melepaskan kemewahan di luar sana demi kedamaian sejati. Aku duduk tak jauh dari situ, mengambilkan makanan untuk tamu sambil tersenyum bangga pada istriku. Di tengah suasana yang sedang meriah dan menyenangkan itu, ponselku yang tergeletak di rak TV tiba-tiba berdering terus-menerus. Aku minta izin melangkah keluar ke balkon, menutup pintu kaca agar tidak bising, lalu menempelkan telepon ke telingaku. Nomor yang memanggil adalah nomor telepon kabel asing dari pusat kota. Aku menyapa dengan sopan,
Di seberang sana terdengar suara berat dan profesional seorang pria parubaya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pengacara Hendra, perwakilan dari kantor hukum ternama di Jakarta. Ia menanyakan nama lengkapku dengan detail, lalu memastikan apakah benar aku adalah suami sah dari Ibu Kirana. Aku mengerutkan kening, merasa ada masalah hukum atau utang lama istriku, jadi aku segera mengkonfirmasi identitasku dan menanyakan tujuannya menelepon. Pengacara Hendra merendahkan suaranya, menjelaskan dengan runut dan rinci. Ia memberitahukan bahwa kantornya sudah berkali-kali menghubungi nomor pribadi Ibu Kirana tapi selalu sibuk atau ditolak. Karena sifat dokumen ini sangat mendesak, ia terpaksa mencari nomor telepon suami atau walinya untuk menyampaikan informasi ini. Kata-kata pengacara selanjutnya bagaikan petir di siang bolong yang meledakkan pikiranku. Ia memberitahukan bahwa proses penyitaan dan pemulihan aset yang digelapkan oleh mantan suami Ibu Kirana telah diputuskan oleh pengadilan. Seluruh properti dan saham yang dulu dirampas telah diblokir, dilikuidasi, dan diubah menjadi uang tunai yang masuk ke rekening penampungan. Ditambah lagi, investasi saham luar negeri dalam jumlah besar atas nama Ibu Kirana dari 4 tahun lalu, kini telah jatuh tempo dan menghasilkan keuntungan di luar dugaan. Pengacara itu memintaku mengingatkan istriku untuk meluangkan waktu paling lambat hari Senin sore depan. Ia harus hadir di kantor hukum untuk menandatangani dokumen penerimaan seluruh aset ini. Aku berdiri mematung, tanganku yang memegang ponsel gemetar hebat. Tenggorokanku kering, aku berusaha menelan ludah untuk mengembalikan ketenanganku. Aku bertanya lagi pada pengacara itu dengan suara serak, ingin memastikan sekali lagi angka yang baru saja disebutkannya. Orang di seberang sana tanpa ragu membacakan setiap angka dengan jelas. Total nilai aset, termasuk uang tunai yang disita dan keuntungan investasi luar negeri, yang akan diterima istriku, mencapai hampir 50 miliar rupiah. Panggilan telah lama berakhir tapi aku masih berdiri mematung di balkon. Angin musim hujan berhembus membuatku menggigil. Tapi dinginnya udara di luar tak ada apa-apanya dibandingkan rasa dingin yang menyebar di punggungku. 50 miliar rupiah. Sebuah angka fantastis yang seumur hidup pun tak pernah berani kuimpikan. Aku melihat dari balik pintu kaca, Kirana sedang tersenyum cerah, menyuapi anaknya bubur dengan sendok, penampilannya yang lelah dan berhemat persis seperti wanita miskin pada umumnya. Kontradiksi antara kenyataan yang kulihat dan fakta yang baru saja terungkap membuat kepalaku berputar. Perasaan campur aduk muncul, kecurigaan, kebingungan, dan kemarahan mulai membakar di dada pria yang selama ini selalu percaya 100% pada istrinya ini. Pesta selesai, para tamu perlahan pamit pulang. Orang tuaku juga merapikan barang bawaannya, berpesan beberapa patah kata, lalu naik ojek ke terminal agar tidak tertinggal bus sore menuju Jawa. Apartemen kecil yang tadinya ramai kini kembali sepi. Restu tertidur pulas di box bayinya karena kelelahan bermain. Kirana yang masih memakai celemek, usangnya sedang sibuk membawa tumpukan piring kotor ke wastafel. Suara piring yang beradu memecah keheningan yang menyesakkan di rumah itu. Aku duduk terdiam di sofa, mataku tak lepas dari punggung kecil istriku. Di kepalaku terus terngiang kata-kata pengacara tadi. Aku berusaha mencari penjelasan yang masuk akal, membohongi diriku sendiri bahwa mungkin ini hanya kesalahan, atau Kirana sama sekali tidak tahu tentang harta fantastis itu. Tapi, fakta bahwa pengacara itu bilang, ia sudah meneleponnya berkali-kali, namun Kirana sengaja menghindar, menghancurkan secercah harapan terakhir itu. Aku menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan melangkah menuju dapur. Kirana, panggilku. Nada suaraku tenang tapi jauh lebih dingin dari biasanya. Kirana terkejut dan menoleh. Tangannya masih memegang spons cuci piring yang penuh busa. Melihat raut wajahku yang tegang, ia tampak gugup, buru-buru mengelap tangannya ke celemek lalu bertanya ada apa? Kenapa aku terlihat begitu tegang? Aku melangkah mendekat, menatap langsung ke matanya yang berusaha menyembunyikan kecemasan. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung pada intinya. Aku menceritakan detail panggilanku dengan pengacara Hendra yang menyebutkan dana 50 miliar rupiah dari pemulihan aset mantan suaminya dan investasi di luar negeri. Saat mendengar nama pengacara itu dan angka 50 miliar, wajah Kirana langsung berubah drastis. Senyum canggung di bibirnya memudar, matanya terbelalak panik, wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun. Piring keramik di tangannya terlepas dan jatuh ke wastafel, pecah berkeping-keping. Reaksi berlebihannya dan raut ketakutannya yang luar biasa secara diam-diam mengakui segalanya. Kirana mundur selangkah, tangannya yang gemetar berpegangan erat pada tepi meja dapur agar tidak jatuh. Air matanya tumpah, mengalir di kedua pipinya yang tirus. Ia terbata-bata memanggil namaku, ingin mengulurkan tangannya menyentuhku, tapi menariknya kembali.
Tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikannya, Kirana perlahan bersimpuh di lantai tegel, menutupi wajahnya, dan menangis terseduh-seduh. Pengakuan yang terlambat akhirnya terucap di sela-sela isak tangisnya. Semua yang dikatakan pengacara itu benar. Ia bercerita bahwa saat ia ditipu oleh mantan suaminya, diusir dari rumah dan hidup menggelandang di bawah kolong jembatan, ia benar-benar bangkrut dan tak punya sepeser pun. Keputusasaan saat itu benar-benar nyata. Namun, beberapa bulan setelah kami menikah, pihak kepolisian berhasil membongkar sindikat penggelapan aset mantan suaminya dan membekukan seluruh rekening serta properti yang terkait. Di waktu yang sama, reksadana investasi luar negeri yang ia beli bertahun-tahun lalu tiba-tiba mengirimkan pemberitahuan pembagian dividen dan likuidasi dengan keuntungan raksasa. Dengan nada tertahan aku bertanya, "Kenapa kamu merahasiakannya dariku selama ini? Kenapa saat kamu melihatku banting tulang lembur, menahan lapar dan tidak beli baju demi menghemat uang receh untukmu dan anak kita, kamu masih bisa pura-pura jadi istri yang miskin? Apa kamu senang melihatku pontang-panting cari uang? Atau kamu takut kalau aku tahu kamu punya uang, aku akan serakah dan memeras hartamu?" Mendengar tuduhanku yang tajam, Kirana dengan panik menggelengkan kepalanya, keras-keras. Ia mengangkat matanya yang merah, memohon padaku agar tidak berpikir seburuk itu tentangnya. Ia menjelaskan bahwa sejak detik di mana aku menerjang badai membawanya pulang, memasakkannya makanan hangat, dan bersedia menikahi janda yang lebih tua, miskin, dan punya nama yang sudah hancur sepertinya, ia telah menganggapku sebagai penyelamatnya, sebagai langit di kehidupannya. Ketika ia tahu ia akan mendapatkan kembali hartanya yang besar, reaksi pertamanya bukan bahagia, melainkan ketakutan yang luar biasa. Ia takut harga diri seorang pemuda sepertiku akan terluka jika tahu istrinya tiba-tiba menjadi miliarder raksasa. Ia takut aku akan merasa rendah diri, merasa tidak pantas, dan perlahan menciptakan jarak dalam pernikahan kami. Lebih dari itu, ia masih trauma oleh masa lalunya yang dimanfaatkan demi uang oleh mantan suaminya, sehingga ia memiliki mental burung yang takut pada busur. Ia takut jika ia jujur, cinta murni dan sederhana yang kita miliki akan ternoda oleh perhitungan materi. Ia hanya ingin menjadi istri biasa, mencari uang receh, pergi ke pasar bersamaku, memasak, dan membesarkan anak kami. Ia sengaja mengabaikan semua telepon pengacara, menolak tanda tangan untuk menerima harta itu hanya demi mempertahankan rumah tangga kecil ini. Pengakuan yang keluar dari lubuk hatinya bergema di dapur yang sempit itu, diselingi tangisan penyesalan yang mendalam. Namun, hal itu justru menusuk bagai pisau tak kasat mata ke kebanggaan seorang laki-laki. Perasaan ditipu selama lebih dari setahun seperti disiram air dingin ke wajahku, memadamkan segala rasa iba yang sempat muncul. Harga diriku benar-benar diinjak-injak. Aku teringat pada malam-malam saat aku tidak tidur, mengambil pekerjaan tambahan menyusun laporan, hanya demi uang, beberapa juta rupiah untuk membelikan susu hamil kualitas terbaik untuknya. Aku teringat saat aku memakai kemeja yang kerahnya sudah koyak, memakai sepatu yang solnya sudah aus dan tak berani beli baru agar uangnya bisa kutabung untuk biaya operasi caesar istriku yang mahal. Semua pengorbanan itu, semua kerja keras, memeras keringat itu, ternyata kulakukan di depan seorang wanita yang memiliki kekayaan 50 miliar rupiah. Rasa pedih dan getir membuat amarahku memuncak. Aku mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari istriku yang sedang bersimpuh di lantai. Aku memandangnya, dengan tatapan dingin dan asing, seolah tak pernah mengenalnya. Aku berbicara dengan nada dingin, tanpa sedikit pun emosi. Aku bilang, pernikahan yang dibangun di atas kebohongan, apapun niat mulianya, hanyalah sebuah sandiwara konyol. Aku tidak butuh istri yang hartanya setinggi langit. Aku hanya butuh teman hidup yang jujur, yang berani berbagi susah dan senang. Fakta bahwa ia menyembunyikannya membuktikan bahwa di lubuk hatinya, ia tidak pernah benar-benar mempercayaiku. Ia masih menganggapku orang luar yang bisa berubah hatinya karena uang. Kirana memeluk kakiku, menangis dan memohon maaf. Ia bilang ia salah. Ia berjanji akan menyumbangkan seluruh uang itu, tidak menyimpan sepeser pun, asalkan aku tidak menatapnya dengan tatapan sedingin itu. Namun amarah telah membutakan akal sehatku. Aku dengan dingin melepaskan tangannya, menunjuk ke arah pintu depan. Dengan tegas aku berkata, "Kemas barang-barangmu, bawa anak kita dan pergi dari rumah ini untuk sementara waktu. Aku ingin sendirian, keluargamu sudah tidak ada. Kamu tak punya kerabat. Tapi kamu punya uang yang sangat cukup untuk menyewa hotel termewah atau langsung membeli villa besar untuk tempat berlindung. Aku butuh waktu dan ketenangan untuk memikirkan kembali pernikahan ini. Untuk melihat apakah aku masih bisa hidup dengan wanita yang punya terlalu banyak topeng sepertimu." Kata-kata usiranku yang tanpa ampun membuat Kirana benar-benar hancur. Ia tahu sifatku, jika aku bicara A, maka harus A. Semakin ia memohon,
amarahku akan semakin terbakar. Dengan diam ia menghapus air matanya, berdiri dengan gemetar, dan masuk ke kamar tidur. Sekitar 1 jam kemudian, ia keluar membawa tas pakaian kecil, menggendong Restu yang masih permintaan maaf yang tertahan di tenggorokan, lalu membuka pintu dan pergi. Suara pintu kayu yang tertutup terdengar sangat hampa, memutus sepenuhnya kehangatan keluarga kami. Malam itu, aku mengurung diri di apartemen yang sepi, tak ada lagi suara tawa anak kecil, tak ada lagi aroma masakan yang menggiurkan dari dapur. Ruangan ini menjadi kosong dan dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri. Aku membuka kulkas mencari air dingin. Tanpa sengaja, mataku tertuju pada rak buku kecil di sudut kamar tidur. Di antara buku-buku resep masakan dan buku tentang mendidik anak milik Kirana, ada sebuah buku catatan harian bersampul, kulit tua yang sudutnya sudah mengelupas, diselipkan jauh di bagian dalam. Firasatku menyuruhku mengambil buku itu, membalik halaman-halamannya yang sudah menguning. Itu adalah buku harian Kirana. Tulisan tangan yang rapi menyimpan segala isi, hatinya yang terpendam, terbentang di depan mataku. Ia menulis tentang malam badai di kolong jembatan, saat ia mengira ia akan menyerah pada hidup, tangan hangatku telah menariknya kembali ke dunia. Ia menulis tentang siksaan batinnya saat pertama kali tahu tentang harta raksasa yang akan dikembalikan padanya. Halaman buku itu mencatat malam-malam di mana ia menangis tanpa suara. Rasa takut kehilangan kebahagiaan sederhana ini begitu besar hingga mencekik jantungnya. Bahkan ada satu paragraf yang ia tulis di hari ia akan melahirkan Restu, dengan tulisan yang berantakan karena menahan sakit kontraksi. Ia berpesan pada dirinya sendiri, jika terjadi apa-apa padanya di meja operasi, ia akan meninggalkan seluruh hak waris uang 50 miliar itu untukku dan anaknya. Ia berharap uang itu bisa mewakilinya merawatku agar aku hidup damai selamanya. Ia menulis bahwa di dunia ini tak ada uang yang bisa membeli tatapan cemas dan pedih dari suaminya saat melihatnya kesakitan. Ia lebih rela menjadi istri yang miskin tapi dicintai seutuhnya, daripada memeluk tumpukan emas tapi hidup kesepian selamanya. Membaca baris terakhir itu, air mataku tumpah membasahi kertas. Setiap kata yang jujur di buku harian itu bagaikan palu yang menghancurkan dinding keangkuhan dan keras kepalaku. Aku sadar bahwa air mata keringatnya saat bekerja keras, penghematannya demi keluarga, dan rasa sakit yang menusuk tulang saat mempertaruhkan nyawa, melahirkan anak untukku, semuanya adalah kebenaran yang mutlak. Uang bisa disembunyikan, tapi cinta yang tulus dan pengorbanan yang sepenuh hati, bagaimana mungkin bisa dipalsukan selama itu? Aku memeluk buku harian itu ke dadaku, batin dan pikiranku berperang hebat antara rasa sakit hati karena dibohongi dan cinta yang tak terhingga untuk istriku yang malang yang kini luntang-lantung di luar sana bersama bayi kami. Aku duduk merosot di lantai yang dingin, terjaga semalaman penuh untuk mencari jawaban dari hatiku sendiri. Cahaya remang-remang mentari pagi menembus celah gorden, memantulkan sinar dingin di atas lantai ruang tamu. Aku terbangun dari tidur sesaatku yang gelisah. Semalam aku tertidur di lantai, sambil memeluk erat buku harian istriku, sampai aku kelelahan. Tubuhku pegal, kepalaku pusing bukan main. Keheningan di dalam rumah begitu sunyi sampai aku bisa mendengar jelas suara detak jarum jam, dinding. Tanpa suara celoteh Restu dan sosok Kirana yang sibuk, apartemen kecil ini mendadak terasa begitu luas dan sangat sepi. Tepat saat itu, suara dering telepon memecah keheningan yang menyesakkan itu. Sudut mataku perih karena kurang tidur. Aku mengerutkan kening melihat layar. Telepon dari bapak dan ibu di desa. Pasti mereka baru bangun dan tak sabar ingin menanyakan kabar cucunya setelah acara syukuran yang melelahkan kemarin. Aku menarik napas panjang, berusaha berdeham untuk menyembunyikan kondisiku yang kacau, lalu menekan tombol angkat. Suara bapak terdengar berat, hangat, dan akrab. Ia menanyakan apakah Restu rewel semalam, mengingatkanku untuk menyuruh istriku membuatkan susu hangat pagi ini. Mendengar perhatian yang begitu sederhana itu, pertahanan palsu yang kubangun langsung runtuh. Hidungku perih, tenggorokanku tercekat tak bisa bersuara. Orang di seberang sana sepertinya menyadari keheningan yang tak wajar dan suara napas anaknya yang tersendat. Bapak menurunkan nada suaranya dan bertanya, "Serius? Ada masalah apa yang kamu sembunyikan dari bapak ibu?" Tak sanggup lagi memendam gejolak di hatiku, aku terisak pelan lalu menceritakan semuanya. Aku bercerita pada bapak tentang telepon pengacara, tentang harta raksasa 50 miliar yang akan diterima Kirana. Aku juga bercerita bahwa semalam, aku mengusirnya dari rumah karena merasa ditipu selama berbulan-bulan. Aku menumpahkan keluh kesahku layaknya anak kecil yang difitnah, menyalahkan istriku, yang tega bersandiwara melihatku banting tulang mencari nafkah, padahal ia menyembunyikan uang yang begitu besar. Bapak diam mendengarkan dari awal sampai akhir. Ia sama sekali tidak memotong, tidak terdengar panik atau terkejut,
Setelah aku menumpahkan seluruh isi hatiku, dan yang tersisa hanya desahan lelahku, ia berdeham. Suaranya terdengar tenang, membawa kebijaksanaan dari pria yang sudah melewati separuh abad kehidupan. Bapa memakiku, menyebutku sebagai laki-laki dangkal yang hanya melihat puncak gunung es tanpa mau menelaah ke dasar lautannya. Ia memberiku pandangan bahwa di dunia ini, orang menyembunyikan uang biasanya karena takut dimanfaatkan orang lain, tapi sangat jarang ada orang yang menyembunyikan uang karena takut. Pasangannya merasa rendah diri seperti istriku. Ia mengingatkanku pada malam saat aku membawa Kirana pulang ke kampung, betapa rendah hati dan pasrahnya wanita itu hingga bersimpuh di kaki orang tuaku, memohon untuk menjadi istriku, yang sepenuhnya berasal dari rasa hormat kepada Dewa Penolong yang menyelamatkan hidupnya. Seorang janda yang pernah dikhianati dan ditipu sampai bangkrut oleh suaminya sendiri, memiliki psikologis sebagai burung yang takut pada busur. Ia memiliki trauma mendalam terhadap uang, karena uanglah yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Ia menjelaskan lebih lanjut, Kirana menyembunyikan itu bukan karena dia tidak percaya padamu, Bima, tapi karena dia terlalu takut kehilangan keluarga kecil ini. Dia lebih memilih pura-pura miskin, setiap hari pergi ke pasar menawar sayur dan ikan, demi bisa hidup sederhana dan aman di sisi suami yang jujur. Caranya menyembunyikan hal ini memang salah padamu, tapi niat asalnya adalah cinta dan keinginan ekstrem untuk melindungi kebahagiaan keluarga. Tepat saat itu, ibu merebut telepon dari tangan bapak, suaranya pecah oleh tangis. Ibu memakiku bodoh, punya mata tapi buta. Ibu bilang uang bisa dipalsukan, harta bisa disembunyikan, tapi keringat yang menetes di dapur setiap sore, perhatian saat aku sakit, dan yang paling utama, saat ia menahan sakit. Luar biasa untuk melahirkan keturunan untukku, itu semua tidak mungkin, pura-pura. Tidak ada satu rupiah pun di dunia ini yang bisa membeli dedikasi, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat yang Kirana berikan pada keluarga kita. Selama ini, ibu menasihatiku untuk membuang ego dan harga diri palsu sebagai laki-laki, segera pergi mencari istri dan anakku sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai, karena kebodohan sesaat, aku menyesal seumur hidup. Telepon ditutup, namun nasihat bapak dan ibu bagaikan lonceng raksasa yang terus berdentang di kepalaku. Aku menatap buku harian yang masih basah oleh air mata. Di atas meja, tulisan yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan Kirana menyatu dengan nasihat bapakku, melukiskan gambaran utuh tentang batin istriku yang penuh luka. Aku tersadar sepenuhnya. Aku sadar aku sudah terlalu egois dan keras kepala. Aku hanya peduli pada harga diriku yang terluka, sampai lupa memikirkan sisi psikologis wanita yang kucintai. Aku lupa bahwa terlepas dari uang 50 miliar, itu, wanita yang semalam bersimpuh menangis di bawah kakiku adalah istri, berbakti yang sama yang memasakkanku makanan hangat setiap hari. Dia adalah ibu, yang luar biasa bagi putraku. Pernikahan yang kuat tidak akan hancur hanya karena sebuah rahasia yang berasal dari cinta. Kebahagiaan sejati tidak diukur dari angka tak bernyawa di rekening bank, tapi diisi oleh pengertian, kelapangan dada, dan kemampuan memaafkan kesalahan satu sama lain. Setelah berpikir jernih, aku berlari ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin agar sadar, menyambar kunci mobil, dan bergegas keluar pintu, bertekad menemukan istri dan anakku untuk kubawa pulang. Pagi itu Jakarta diselimuti awan mendung dan hawa yang cukup dingin. Aku duduk di mobil, menelepon nomor Kirana berkali-kali, tapi hanya terdengar nada sambung yang panjang dan putus asa. Kecemasanku memuncak. Semalam aku terlalu kejam, mengusirnya di cuaca buruk seperti ini. Apalagi Restu masih sangat kecil. Aku mengutuk diriku sendiri sebagai pria yang brengsek, mengingat kebiasaan Kirana. Ia adalah orang yang sangat hemat dan selalu mengutamakan keamanan. Aku yakin ia tidak akan pergi terlalu jauh di malam hari. Aku mengemudi pelan menyusuri jalanan di sekitar apartemen, memicingkan mata, mencari motel murah atau penginapan kecil yang terselip di dalam gang. Sekitar jam 9 pagi, aku menemukannya. Di sebuah penginapan kecil dan sederhana, yang terletak di dalam gang sempit, tak sampai 2 kilometer dari rumah kami, pemilik penginapan mengenaliku dari foto wallpaper HP yang kutunjukkan. Ia menunjuk ke kamar 204 di lantai 2, sambil bercerita bahwa semalam ada seorang wanita menggendong bayi yang menyewa kamar, matanya bengkak dan menangis. Terseduh-seduh, terlihat sangat menyedihkan. Jantungku serasa diremas. Aku berlari menaiki tangga kayu yang berderit. Berdiri di depan pintu 204, aku mengangkat tangan ingin mengetuk, tapi tanganku tertahan. Perasaan bersalah menekan dadaku. Menarik napas panjang untuk mengumpulkan keberanian, aku mengetuk 3 kali dengan tegas. Dari dalam terdengar suara langkah kaki, lalu pintu kayu itu perlahan terbuka. Kirana berdiri di sana, sangat kuyu dan pucat sampai sulit dikenali. Rambutnya berantakan, matanya bengkak merah karena menangis semalaman.
Baju rumahan yang ia pakai kemarin masih kusut di tubuhnya. Melihatku, matanya memancarkan keterkejutan, bercampur ketakutan. Ia secara refleks mundur selangkah, memeluk erat Restu yang sedang tertidur lelap, seolah takut aku datang untuk merampas anaknya. Tanpa memberinya kesempatan bereaksi, aku melangkah masuk, menggunakan kakiku untuk menutup pintu. Aku membuang kunci mobil ke meja, berlari memeluk mereka, berdua erat-erat. Kirana terkejut dan meronta, tapi aku mempererat pelukanku, membenamkan wajahku ke lehernya yang kurus. Aku bersuara, suaraku pecah karena emosi dan penyesalan. Maafkan aku, maaf karena amarahku, maaf karena keegoisan pria picik yang telah melukai wanita yang paling ia cintai. Mendengar permintaan maafku yang tulus, dinding pertahanan terakhir Kirana runtuh. Ia menjatuhkan tangannya, menyandarkan kepalanya ke dadaku dan mulai terisak. Tangisan penuh penderitaan dan kelegaan meledak, melepaskan segala kepahitan yang dipendamnya. Aku mengelus punggung istriku yang bergetar, pelan-pelan menjelaskan padanya tentang percakapanku dengan bapak ibu pagi ini, tentang bagaimana aku membaca buku hariannya, dan mengerti sepenuhnya rasa takut yang selama ini menghantui hatinya. Aku menegaskan padanya bahwa entah ia janda miskin di kolong jembatan atau miliarder dengan harta 50 miliar, di mataku, ia selamanya adalah satu-satunya istri yang ingin kutemani sampai rambut memutih. Uang tidak akan pernah bisa menggoyahkan pondasi keluarga yang telah kita bangun dengan darah dan air mata. Kami berdua duduk bersisian di atas ranjang tipis penginapan itu, saling menggenggam tangan erat-erat. Kirana menghapus sisa air matanya, menatapku dengan tatapan yang teguh namun lembut. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang membuatku sangat terkejut sekaligus kagum. Ia bilang ia tidak ingin uang raksasa itu menjadi duri dalam pernikahan kami. Ia juga tidak ingin suatu hari nanti godaan materi itu menghancurkan keluarga kita. Sebagai bukti cinta yang tanpa pamrih dan untuk membuang semua sisa-sisa masa lalu yang menyakitkan, ia memutuskan untuk tidak menyimpan satu sen pun untuk dirinya sendiri. Ia ingin kita berdua bersama-sama menyumbangkan seluruh uang 50 miliar itu untuk masyarakat. Aku menatap istriku tak percaya, mengagumi ketegasan dan kebesaran hatinya. Aku mengangguk dan tersenyum menyetujuinya tanpa syarat. Bagiku, asalkan dia selamat, bersamaku dan anak kami, hidup dengan bekerja secara jujur sudah lebih darinya cukup. Sore itu juga, kami datang ke kantor hukum pengacara Hendra. Di bawah tatapan kaget sang pengacara, Kirana menolak pengiriman dana ke rekening pribadinya. Sebaliknya, ia memberikan kuasa kepada kantor hukum untuk segera membentuk 3 yayasan amal. Dana pertama, 15 miliar, untuk membangun gedung sekolah yang kokoh bagi anak-anak di daerah perbatasan, di mana hawa dingin jauh lebih ekstrem daripada yang pernah ia alami di bawah jembatan. Dana kedua, 15 miliar, untuk pelatihan, kerja dan modal usaha bagi mereka yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Sisa 20 miliar dimasukkan ke dalam Yayasan Perlindungan Wanita Rentan, mereka yang menjadi korban KDRT atau diceraikan dan kehilangan seluruh hartanya, memberi mereka rumah singgah dan kesempatan untuk memulai hidup kembali. Detik saat ia menandatangani surat hibah seluruh hartanya, aku melihat wajah Kirana bersinar, memancarkan kecantikan yang suci dan kelegaan yang luar biasa. Beban masa lalu selama 4 tahun akhirnya resmi dilepaskan seutuhnya. Kami bergandengan tangan keluar dari gedung kantor, menghirup udara segar di sore yang cerah. Kisah tentang keputusan kami menyumbangkan kekayaan raksasa itu dengan cepat diketahui media, menjadi cerita indah yang menginspirasi banyak orang. Namun, bagi kami, hadiah terbesarnya bukanlah pujian publik, melainkan kedamaian di hati dan kesempatan untuk kembali ke kehidupan sederhana. Setiap pagi bangun dan masak bersama, mengantar anak sekolah, dan bergandengan tangan melewati hari-hari yang damai. Jakarta kembali memasuki musim penghujan. Namun badai dan dingin di luar tak akan pernah bisa menembus pintu kayu mahoni yang kokoh di rumah kami. Waktu berlalu bagai bayangan anak panah yang melesat. Tak terasa, 10 tahun telah berlalu sejak insiden mengejutkan tahun itu. 10 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang untuk menguji ketahanan sebuah pernikahan, dan cukup untuk membuktikan kekuatan cinta sejati. Keluarga kecil kami kini sudah pindah ke sebuah rumah lantai 3, tersembunyi, dengan damai di sebuah kompleks perumahan yang asri di Jakarta Selatan. Rumah itu tidak terlalu mewah, namun setiap sudutnya kental dengan sentuhan tangan seorang wanita. Balkonnya dipenuhi bunga petunia yang mekar, di halaman kecil, terdapat rambatan bunga telang yang wangi di malam hari. Restu yang dulu masih bayi, kini telah menjadi bocah laki-laki berusia 11 tahun, yang tinggi, tenang, memiliki banyak kemiripan dengan ayahnya, namun mewarisi kecerdasan dan ketajaman ibunya. Dan yang paling istimewa, keluarga kami telah
mendapat nilai sempurna karena menyambut kehadiran putri kecil 6 tahun yang lalu. Anak perempuan itu kami beri nama Nurani, sebagai pengingat bahwa hidup di dunia ini harus selalu menjaga hati nurani yang bersih dan berbuat baik. Pagi di hari Minggu ini adalah hari yang sangat istimewa. Ini adalah peringatan 10 tahun hari pernikahan kami. Sejak pagi, suasana di rumah sudah dipenuhi tawa anak-anak. Restu mengenakan kemeja putih rapi dengan gaya seperti anak sulung yang dewasa, sedang sibuk mengikatkan pita di kera baju adiknya. Nurani mengenakan gaun mekar seperti putri berwarna merah muda, berlari lincah, mengelilingi ruang tamu, sesekali merajuk ke pelukan ayahnya. Aku memakai setelan jas gelap yang dipotong rapi, tersenyum mengelus kepala dua anakku yang penurut. Mataku terus tertuju ke arah tangga menunggu pemeran utama. Acara ini muncul, suara sepatu hak tinggi berketuk berirama. Kirana berjalan turun, mengenakan gaun pengantin putih bersih dengan desain sederhana namun sangat elegan. Penata, rias menyanggul rambut hitamnya menyamping, dihiasi beberapa kuntum bunga baby breath putih. 10 tahun berlalu, Kirana kini menginjak usia 46 tahun. Jejak waktu dan kelelahan melahirkan 2 kali, telah meninggalkan beberapa kerutan di sudut matanya. Tapi itu tak mampu menutupi kecantikan matang, pesona, dan kedamaian yang memancar dari auranya. Dibandingkan sosok yang kuyu dan gemetar di kolong jembatan belasan tahun lalu, wanita di hadapanku saat ini bagaikan bunga yang bangkit dari abu, mekar dengan gemilang dan menebarkan aroma paling harum. Aku maju mengulurkan tangan menyambut tangan lembut istriku. Kami sekeluarga masuk ke mobil menuju studio foto ternama di pusat kota. Kami memutuskan untuk membuat foto keluarga berpakaian pengantin untuk mengabadikan momen sempurna perjalanan 1 dekade kami. Di tengah ruangan yang dipenuhi kilat lampu kilat dan alunan musik yang lembut, keluarga kami yang beranggotakan 4 orang berpose bersama. Nurani duduk manis di pelukan ibunya, memeluk leher ibunya sambil tertawa cekikikan. Restu berdiri di sampingku, bertingkah layaknya pria dewasa yang sedang melindungi para wanita di keluarganya. Fotografer terus menekan tombol kamera, menangkap setiap tatapan penuh kasih dan senyum cerah kebahagiaan. Tiba giliran foto berdua untuk suami istri. Kirana menyandarkan kepalanya ke bahuku, melingkarkan tangannya di pinggangku erat-erat. Lampu studio yang hangat memantulkan cahaya dari cincin kawin polos di jari manis kami berdua. Aku membalas genggaman tangan istriku, dadaku dipenuhi rasa damai dan keutuhan yang membuatku terharu. Aku mengenang kembali perjalanan panjang dan penuh duri yang telah kami lewati bergandengan tangan. Dari malam dingin yang menusuk tulang di pertemuan pertama, melewati prasangka keluarga yang keras, mengatasi godaan, materi yang luar biasa besar, hingga akhirnya berlabuh di pantai kedamaian ini. Kirana mendongak menatapku, matanya berbinar seperti menyimpan ribuan bintang. Ia berbisik di telingaku, mengucapkan terima kasih yang tertunda. Ia berterima kasih pada hujan badai malam itu yang telah membawaku kepadanya, menariknya dari jurang keputusasaan. Berterima kasih atas toleransi dan cinta tanpa syaratku, yang telah menyembuhkan semua luka berdarah di dalam jiwanya. Aku tersenyum, mendaratkan ciuman lembut di dahi istri setiaku ini. Aku menjawabnya bahwa akulah yang seharusnya berterima kasih. Terima kasih karena telah dengan berani masuk ke dalam hidupku, menggunakan kelembutan dan kebaikan untuk mengubah seorang pemuda kaku menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Terima kasih atas keputusan untuk melepaskan harta raksasa waktu itu, sehingga kita menyadari bahwa uang, kekayaan, dan ketenaran hanyalah ilusi semata. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada istana megah atau angka nol yang tak terhingga di bank, tapi ia ada di dalam hal-hal yang paling sederhana. Kehangatan makan malam di tengah cuaca dingin, genggaman tangan yang erat saat badai menerjang, pengertian, dan rasa pemaaf tanpa batas untuk satu sama lain. Di dunia ini, sebanyak apapun badai dan duri, asalkan keluarga bersatu padu, di manapun berada, disitulah pelabuhan yang damai, disinari cahaya mentari yang hangat. Dan para pembaca, menutup kisah pernikahan tak biasa antara seorang pemuda dan mantan bosnya ini, tentu di hati kita masing-masing menyisakan gema yang hangat dan mendalam. Mungkin dari cerita ini, kita menyadari bahwa meskipun hidup memiliki ribuan belokan tak terduga dan badai yang seolah membanting kita ke dasar jurang, namun kebaikan hati dan rasa kemanusiaan selalu menjadi pelampung penyelamat yang paling kokoh. Pelajaran pertama yang bisa kita lihat jelas adalah hukum tabur tuai dari rasa syukur dan balas budi. Setetes air kebaikan yang diberikan saat masa sulit telah menumbuhkan benih keluarga yang bahagia di masa depan. Lebih dari itu, cerita ini menyadarkan kita akan nilai sejati dari kedamaian hidup. Uang dan kekayaan yang menumpuk setinggi gunung pun tidak bisa ditukar dengan sebuah rumah di mana ada yang menanti, masakan yang hangat, dan genggaman tangan saat masa sulit. Kadangkala,
Seseorang harus melewati kehilangan yang paling menyakitkan, melepaskan segala topeng kemewahan untuk bisa memahami apa sebenarnya cinta sejati dalam hidup. Kelapangan dada, empati, dan kemampuan untuk memaafkan ketakutan pasangan hidup kita adalah kunci utama untuk menjaga rumah tangga. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan yang dilapisi emas, melainkan sebuah perjalanan di mana kita menghargai dan memupuk cinta dengan hati yang tulus serta jiwa pemaaf yang seluas lautan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca dan menemani kisah hari ini. Semoga Anda sekalian selalu diberi kedamaian dan kebahagiaan.